Ini terdampar di siaran langsung. Ceritanya nggak bisa tidur. Jadi siaran langsung saja. Malam bercerita, bukan mendongeng. Kalau mendongeng kan kayak fiksi gitu. Kalau ini bener-bener bercerita kan. Ini belum tidur, lagi haid. Ternyata pas ke WC masih ada. Jadi seneng deh. Nggak apa-apa kan, seneng. Perempuan itu kan dikasih libur, nikmat. Jadi boleh. Ceritanya tadi siang, adik lagi sakit kan. Terus tadinya mau besok, mau hari ini ngejenguk tuh. Tiba-tiba istri adik pasang status. Adik kan diinfus kan ceritanya. Nyangkut-nyangkut mama sama bapak. Sedih deh. Kakaknya masih ada. Adiknya sendiri mah pasti telepon mah masih senyum-senyum. Sekalinya lihat di video dia mengkhawatirkan pakai infusan gitu. Jadi aja ke sana. Baru pulang jam 11. Jadi nggak bisa tidur. Tiba-tiba lihat reel. Lihat status. Ingat itu tuh, ingat orang yang rumit, nggak tahu kabarnya kayak gimana. Orang rumit itu tuh. Orang jauh di mata. Nggak ada lagi kabarnya sekarang. Hamid, untuk kamu. Ada WA-nya kan. Udah lama tadinya pengen ngeposting, pas dia nggak ada kabar. Dia nggak nelpon lagi. Aku nggak ngangkat telepon. Aku masih nge-WA sama dia. Kadang dia nelpon. Pernah nelpon tuh, dia ngirim lagu ceritanya. Aku pikir artinya itu, ayo satu, kita lupakan masa lalu. Ternyata dia pengen 3. 3 katanya. Habis itu nggak ada deh. Aduh, pusing. Kenal dia itu udah berapa lama ya? Dari Oktober kenal sama dia. Seminggu sebelumnya ceritanya tuh, ketika kenal sama dia itu, sama teman kan, tetangga. Aku bilang, udah sekarang mah udah saking pusing kan. Aku mah nyari yang kayak Irwan Musri aja gitu. Yang baik sama keluarga, kata aku teh. Ya, yang kaya juga. Ketika kenal dia tuh, sekali buka kamera tuh, hah? Dia kamera video call, aku nggak buka kamera. Sekali lihat, kok wajahnya mirip ya, kata aku tuh. Nggak, belum tahu apa-apa. Dia di mobil, di gudang kontainer, nggak mikir apa-apa. Aku pikir ya biasalah kerja gitu kan. Habis itu sekalinya aku posting Irwan Musri. Oh iya, aku posting yang kalau kita tidak dihargai gitu kan. Carilah tempat di mana kamu dihargai menurut aku gitu. Bukan ke dia, nggak ada ingat sama dia waktu itu mah, tapi lebih ke kayak ya gitulah, di tempat kerja gitu. Ngerasa kayak udah perasaan ya kan, tiap orang bisa aja gitu berasa kayaknya aku udah bekerja gitu, udah semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Bahkan ketika aku merasa kesulitan di tempat kerja dengan beban kerja yang begitu tinggi, yang aku pahami, ngomong-ngomong SPM di tataran teknis,
pernah aku tanya tuh ke bagian yang ngurus kelembagaan gitu, yang ngukur beban kerja, bagaimana beban kerja di tempat saya gitu. Dia cuma bilang karena ada dinas yang memang nomenklaturnya lebih besar tapi tidak diberi istilahnya kewajiban untuk melaporkan ke tingkat atas gitu, sementara itu numpuknya di seksi aku gitu, sampai tapi tidak diberi fasilitasi anggaran, seperti itulah pokoknya mah gitu. Pokoknya bukan ke dia sebetulnya gitunya, udah baru kenal itu mah. Habis itu ketika aku bilang, oh ada pertengkar dulu, aku bilang bagi dia itu kayak doa yang dikabulkan. Karena mirip Irwan tadinya, dia bilang, dia nelpon lagi ceritanya, jam. Aku pikir apa? Oh, Irwan Mansur itu kata aku ke dia bisnisnya jam tangan gitu kan. Oh, dia nunjukin itu Irwan gitu kan. Aku pikir dia itu duda gitu. Oh, dia duda kali ya. Terus aku tanya, kamu punya anak perempuan? Enggak gitu. Kan dia kan bahasanya beda gitu, jadi memang kurang. Terus abis itu ya udahlah, nggak masalah. Toh ketika aku lihat juga dia nggak ada siapa-siapa. Habis itu aku belum tuh lihat Facebooknya. Sekalinya baru kenal tuh berapa waktu tuh. Dia itu ke aku itu kayak nelpon kan malam-malam gitu. Padahal aku nggak biasa gitu. Ketika lihat dia langsung minta dada katanya gitu, buka dada. Hah? Kataku teh, ini orang kayak gimana ya? Aku langsung tanya, apakah kamu mau nikah sama aku gitu? Aku tetap kekeh gitu, kamu mau nikah sama aku gitu kan. Terus dia marah kan, ceritanya marah gitu, karena aku nggak mau ceritanya. Habis itu panjang lah pokoknya gitu. Terus dia bilang, kalau kamu nggak mau buka baju gitu. Oh, dia kirim dulu cincin. Nggak tahu dia di tempat kerjanya motong besi kali ya, ngirim cincin 2 yang jelek gitu kan. Terus ngirim cincin lagi. Terus katanya, kalau kamu nggak mau buka baju katanya gitu. Aku punya 5 katanya gitu. Nih ya. Oh, yang satu di sini, yang satu di sini katanya. Yang satu di sini, yang satu di sini, digini terus gini. Terus gitu. Pokoknya panjang ya, sampai dia ngasih tahu kalau memang ada perempuan dia ngasih tuh foto-foto perempuan yang dengan pakaian terbuka lah ya gitu. Ini dia nih maksudnya apa gitu kan. Terus ada waktu dia memperlihatkan, suatu waktu aku nanya ke dia, ada waktu dia nggak bisa ditelepon, kamu itu kayaknya main ya, kata aku tuh gitu. Aku pikir dia main kayak nongkrong gitu, ini nongkrong malam-malam dia itu, ternyata dia memperlihatkan ya seperti itulah gitu kan. Habis itu aku sempat ngasih tahu ke dia karena aku pikir dia kerja ya, mungkin untuk membiayai seorang istri dia cukup mapan, aku pikir gitu kan. Tapi untuk dengan kondisi aku kesana gitu, maksudnya dia kesini aku kesana gitu kan, cukup butuh biaya yang bukan sedikit kan ceritanya. Jadi aku bilang kayak gini, kenapa kamu nggak nikah aja dengan siapa aja gitu, maksudnya istilahnya aku sedih ya ngelihat dia tuh maksudnya ketika sakit kan dia pernah marah tuh ceritanya, pernah marah sama aku karena ya seperti itu ya. Terus sekalinya aku nelpon, panjang ya waktu itu teh, sekalinya aku nelpon dia lagi nggak tahu lagi tekanan kerjaan kalinya, dia tuh marah, awas katanya jangan nelpon. Aku kan kaget kan, akhirnya aku nggak nelpon, dia nelpon aku tutup, nggak dia angkat sampai pas dia hari ulang tahun dia.
aku nyoba buka kan, tapi nggak buka kamera, jadi aku cuma ngelihat dia gitu. Biasanya aku tutup, ternyata dia sakit. Akhirnya nggak tahan ya, kasihan gitu mikirnya, dia sakit beneran sakit gitu. Padahal dia kan Desember tuh ulang tahunnya, padahal Oktober November dia nggak, setahu aku dia lumayan sehat ya, dengan banyak kegiatan menurut aku. Jadi ujung-ujungnya ya inilah gitu kan. Nah ya itu, dengan perempuan itu aku pikir kayak gitu ya, aku nggak mungkin sama dia, kata aku tuh, karena jauh ya, dia butuh biaya banyak. Aku pikir nikahlah sama salah satunya gitu kan. Uang dia ada untuk punya istri gitu kan, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang di nggak ada yang apalah pokoknya gitu, nggak ada yang ngelayanin dia, nggak ada yang nemenin dia gitu. Dengan padahal menurut aku gitu kan, dia bisa aja kan nikah gitu kan, menurut aku. Terus dia itu panjang, aku teh dia cuma bilang makan, aku teh apa ya dia bilang makan, kata aku teh ya. Padahal aku udah panjang-panjang tuh chatting tuh kayak gitu. Perempuan itu, kata aku nggak menghakimi perempuan itu ya, aku nggak tahu kondisi yang sebenarnya gitu, maksud aku ya. Tapi yang pasti kan diantara semua itu ada gitu yang perempuan baik, bukan perempuan baik-baik semuanya, aku kan nggak tahu ya, yang nggak tahu kondisinya, apakah mereka punya izin atau mereka udah, nggak tahu lah. Intinya maksudnya kalau dia belum nikah, karena dia memperlihatkan kan dia tidur sendiri gitu, kenapa nggak ngambil satu aja gitu yang bisa nemenin dia gitu, maksudnya dengan kondisi dia yang memang udah harus nikah ya menurut aku gitu kan, dengan semuanya punya syahwat kan, orang namanya kita laki-laki dan perempuan ya, dengan usia seperti itu, dengan kebutuhan seperti itu, tapi dia tetap nggak mau. Bukan nggak mau ya, karena memang ya udah dia cuma bilang gitu aja gitu. Ih, kata aku teh, kenapa susah banget gitu kan. Sampai suatu waktu ketika dia nelpon nih ceritanya, gini nih, aku teh nelpon kayak gini nih, dia itu kayak keganggu banget sama kayak gini nih, kayak ini aja terganggu gitu. Aku pikir kenapa ya dia itu, kata aku teh, padahal ini hal sepele gitu, tapi dia kayak nggak suka banget gitu. Jadi langsung ditutup, kata aku teh. Terus ada lain waktu aku kayak pakai kacamata gitu, terus kacamatanya itu kacamata apa baju gitu, aku nggak tahu ya, dia itu kayak apa ya, kayak keganggu gitu, kayak nggak suka gitu maksudnya. Aku mulai aneh, ini orang kenapa ya, kata aku teh. Maksudnya menurut aku beda gitu, maksud aku gitu, maksudnya tiap orang kan bedanya gitu. Terus cuman aku ngerasa ada yang janggal gitu, sampai ketika aku ngeliat di Facebook kan tuh ceritanya, enggak, aku screenshot Facebooknya, itu udah diblokir aku. Jadi kita itu sama-sama memblokir. Dia ngeblokir aku ketika marah, dia ngeblokir aku ngeblokir WA dia. Pokoknya mah ada periode panjang lah kayak gitu. Tapi aku sempat nge-screenshot dia itu memposting lembar obat. Jadi pengobatan dia di suatu rumah sakit dengan nama, kan dia namanya Hamid yang di Facebook gitu kan, Amar Hamid, tapi di lembar itu tuh bukan nama dia ya, nama Hadeh gitu kan. Dan itu di postingnya itu di cerita, kayaknya pernah jadi status WA gitu kan. Jadi omnitrop, kata aku teh, ini apa ya omnitrop, kata aku teh. Oh ternyata ini bukan penjelasan, menurut analisa aku gitu kan. Jadi omnitrop itu sejenis obat untuk hormon pertumbuhan ya. Dari yang aku baca, jadi sejenis bukan penyakitnya, kondisi
kondisi langka yang memang dialami dia gitu. Ada kemungkinan dia ini kelainan kromosom X. Jadi kelebihan kromosom bawaan ibu. Ketika aku berpikir bawaan ibu, ini mutlak analisa aku ya, bawaan ibu. Dia ada dia di bawaan ibu, mungkin dari anak perempuan. Maksudnya aku merasa kalau Allah memperlihatkan gitu maksudnya. Terus ketika ada perempuan yang aku kenal gitu, nggak kenal ya, dikenalkan, dan kebetulan memang aku itu waktu dulu aku bilang kamu nikah dengan salah satu di antara mereka gitu kan, kasihan kata aku tuh, mereka itu ada yang mencintai kamu dengan benar-benar, ada yang bodoh kata aku tuh ya, maksudnya bodoh atau mau kayak gitu kan. Dan aku pikir bukan waktu yang sebentar kali ya mereka bisa sampai seperti itu gitu kan. Terus ada yang memang aku nggak tahu kan kondisi di belakang mereka gitu kan. Ada yang memang bukan diperkenalkan ya, mungkin diperlihatkan, dan perempuan itu juga memberitahu gitu apa yang diperlihatkan. Jangan membenarkan apa yang diperlihatkan, tapi menurut analisa aku ya, itu bisa jadi benar, bisa pembenaran. Nah, jadi aku merunut tuh. Dia itu pernah memperlihatkan, jadi kondisi dia itu bawaannya itu dia itu tidak bisa mengontrol, jadi ketidakstabilan emosi gitu maksudnya. Jadi nggak bisa mengontrol emosi terkadang, terus dia itu punya dorongan terhadap makan yang begitu kuat. Ini ininya ketika dia pengobatan, aku nggak tahu ya, hormonnya mungkin bergejolak, mempengaruhi, sehingga yang bergesernya itu bukan dorongan dia akan makan, tapi dorongan dia untuk makan dalam arti syahwatnya. Itu karena memang dorongan hormon. Ketika aku menginterpretasikannya, oh dia ini nggak bisa, jadi kayak gini, jadi suatu kondisi kayak kamu tahu klepto, tapi dia bukan klepto ya. Ketika klepto itu dia punya barang di rumah, dia bisa membeli, tapi ketika dia menginginkan itu dia nggak bisa mendorong, maksudnya bukan akal pikirannya ini ya, cuman saking besarnya dorongan gitu karena hormon gitu. Jadi tapi aku tahu gitu, dia mencoba ketika dia marah, pernah tuh dia kan kalau marah marah gitu kan, seperti kamu gitu kan. Tapi ada masanya dia tuh ketika aku mulai nggak suka, dia agak tinggi langsung apa gitu. Jadi yang tadinya berdiri dia duduk gitu, terus dia nyadarin gitu kalau itu tuh nggak boleh seperti itu gitu. Maksudnya aku nggak terbiasa dengan seperti itu. Nah terus perihal kayak gini gitu. Nah jadi dia itu kayak perfeksionis. Jadi kalau menurut dia seperti ini, dia suka yang seperti ini, dia suka seperti ini, dia suka. Nah termasuk juga dengan berdandan gitu ya. Setiap orang kan berbeda ya, ada yang memang suka berdandan, maksudnya kayak aku gitu, aku suka dengan, misalkan aku suka baju ini gitu kan ya, itu sebetulnya hal yang normal ya. Tapi karena memang dia ini memang gimana ya, campuran maksud kerumitan itu gitu kan. Jadi sedikit saja yang mengganggu dia itu akan nggak suka gitu maksud aku. Nah itu mengingatkan aku tentang kenapa di ayat Al-Quran itu ada perintah, bukan perintah, kepada istri Nabi itu, apabila engkau bertemu dengan yang lain,
maksudnya dibalik tirai gitu, maksudnya harus membatasi diri gitu, karena nabinya sendiri itu cemburunya besar gitu maksudnya. Jadi terganggu dengan hal yang sedikit saja gitu, atau ketika ada ayat berhias gitu, tapi jangan berlebihan gitu. Aku pikir ketika ada istri Nabi gitu yang sampai Humaira gitu, apa, kemerah-merahan, aku pikir karena tipikalnya seperti itu gitu, menyukai apa, menyukai cantik gitu, menyukai dandan gitu, tipikal dandan misalkan. Memang sih kayak gini, kayak misalkan menurut menurut adik ipar aku, istri adik ipar aku, misalkan kalau dandan itu lebih fresh gitu. Tapi kan ada juga orang seperti aku itu nggak suka dandan, tapi aku lebih suka merawat diri gitu. Maksudnya ketika orang lain lebih suka dengan pakai bedak, kalau aku lebih suka skincare yang memang merawat kelembaban wajah gitu. Memang tekstur wajah itu akan berpengaruh ke tampilan muka gitu, tapi aku lebih senangnya dengan opsi seperti itu gitu, maksud aku. Tapi kan tiap orang beda, dan itu memang hak-hak aja gitu kan. Terus apalagi dia tuh ya, oh iya, gini, jadi dia itu ketika melihat sesuatu, maksudnya yang oh iya, terus ada fase aku ketika aku mohon maaf ya, aku hanya memperlihatkan menguraikan apa yang aku lihat ya, apa yang aku pikir, apa yang aku analisa. Bisa jadi salah, tapi ini sebagai dari versi aku gitu kan. Nah, aku juga kan nggak tahu sebetulnya kondisinya, hanya apa yang aku lihat gitu. Dia pernah memperlihatkan di mobil dia itu makanan banyak gitu kan, sampai roti gitu banyak gitu kan. Terus ketika aku telepon, dia makan gitu kan. Makannya tuh makanan kecil gitu, makanan snack, makanan coklat, makanan roti gitu. Aku pikir roti itu gede kalorinya gitu kan. Aku kan nggak bilang kayak gitu ya, dia sendiri mungkin ya, dia juga pintar ya menurut aku gitu kan, dia bisalah. Cuman masalah ini nih, aku ada ngebaca ketika rame-rame mau coba tuh sama Khamenei itu meninggal tuh, ada ternyata di Instagram aku itu ada selentingan, ada berita gitu bahwa pihak Amerika itu menduga kalau Muchaba itu menyukai sesama jenis. Nah, aku berpikir kan, kalau nggak salah ya, Muchaba juga kan memang keturunan Nabi gitu kan. Aku pikir ya, nggak seperti itu. Mungkin kondisinya sama seperti Hamid gitu. Jadi dia itu kekurangan hormon, dia itu kelebihan, ada kelainan kondisi yang berbeda di kromosomnya. Jadi membuat dia itu kayak gini. Perempuan itu, kita itu perempuan, kalau kita perempuan ada masanya kita itu puber. Kita itu masa puber tuh ada yang bervariasi, ada yang kelas 5 SD, kelas 6 SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Belum haid, ketika dia sudah puber, hormonnya meningkat dan dia haid. Nah, kondisi ini, kondisi Hamid tuh menurut aku gitu, dia itu enggak ke sesama jenis, enggak, tapi memang dia enggak tertarik pada awalnya, tidak tertarik pada perempuan. Maksudnya bukan tidak tertarik, maksudnya lempeng gitu, kayak temen gitu. Dia berteman dengan perempuan, dengan laki-laki, tapi memang nggak ada lonjakan, istilahnya kalau Allah ngasih percikan, kenapa rasa cinta itu chemistry gitu, jadi percikan, emang nggak ada hormonnya. Nah, ketika menurut aku ya, ketika dia pengobatan atau dia juga menyadari mungkin ya, jadi ketika dia melihat perempuan, ternyata ada sedikit aja bagi dia itu dia suka gitu, dia kejar
karena dia sedang berusaha untuk aku ini kenapa ya gitu, maksudnya mungkin gitu kan, menurut aku gitu kan, karena yang dia kirimkan ke aku itu bukan perempuan kayak gini. Sekarang ya aku menilai, kan emang tahunya udah sekarang udah, maksudnya ketika aku menganalisis itu tuh aku udah mulai, dia ini kaya loh gitu kan. Nah ketika aku berpikir padahal dia bisa loh, maksudnya memilih perempuan didasarkan sekelas model lah gitu, atau yang aku nggak maksudnya kan laki-laki itu cenderung suka perempuan yang cantik, mulus gitu kan. Tapi dalam pikiran aku gitu, enggak, itu perempuan yang istilahnya seperti aku lah gitu, maksudnya standar gitu, maksud aku ya. Bukan spek yang, kan kalau laki-laki seperti itu yang seksi gitu, yang mulus gitu, enggak. Aku pikir mungkin dia di fase yang aku ingin nih, dia tahu gitu kondisi aku, kenapa nih aku ini gitu kan. Jadi ketika ada sedikit aja dia kejar gitu. Dan aku nggak tahu ya dengan fase dia, dengan proses dia gitu, maksudnya aku nggak tahu yang bergejolak di dalam dirinya itu bagaimana dia menstabilkan. Maksudnya kan kata aku juga kalau perempuan itu ketika udah mulai suka sama laki-laki kan hormonnya dia haid, karena hormon di perempuan itu kan hormon estrogen ya, koreksi kalau salah. Kalau laki-laki kan testosteron. Nah dia itu terlambat gitu, jadi ketika dia mulai merasa ada, dia kejar karena dia ingin berubah, karena dia berpikir siapa aja perempuannya, yang penting dia suka, dia ingin gitu dengan perempuan itu, karena dia ingin, bukan dia ingin, ya dia ingin gitu kan. Maksudnya si perempuan itu bisa gitu memunculkan apa yang mudah bagi orang lain, tapi buat dia terlambat gitu. Dan ketika dia berobat dengan obat, menurut aku ya itu berpengaruh juga ke kayak gini, kayak emosi dia naik turun, kayak termasuk juga dorongan. Jadi basicnya dia itu dorongan terhadap makanan. Nah ketika dia mulai ada, kalau perempuan mah jatuh cinta gitu, ketertarikan, nah dia itu kayak kelimpahan hormon menurut aku. Jadi dorongannya itu terus gitu, maksud aku. Jadi kemarin juga ketika kayak gini, dia masih menghubungi gitu kan, tapi dia masih kayak gitu, mana gitu kan. Aku nggak bisa, karena dalam pikiran aku ya, dengan kondisi yang nyadap ini, terus kata aku juga waktu nikah aja aku itu nggak pernah, bukan maksudnya ketika nikah negara dengan dia itu, sebetulnya aku kan udah ada izin ya, cuman akunya sendiri nggak bisa gitu, maksud aku nggak bisa, beneran nggak bisa. Dan aku lagian ya, aku mikirnya kayak gini, ada rasa takut aku, dia ini serius nggak ya sama aku, perempuan itu aja ada nggak yang dinikahin sama dia gitu, maksud aku gitu kan. Sementara kata adik aku itu kalau dia serius dia boleh kayak gini, dia itu sejauh mana nunjukin keseriusan dia sama aku gitu. Sementara dia menuntut aku ketika aku pernah, aku juga ya, karena dia itu terus-terusan gitu. Aku pernah memakai baju gitu kan, aku buka gitu kan, maksudnya kelihatan dada gitu kan, cuman pakai ya ini gitu kan, ya emang sebatas itu gitu yang aku baca di Anur itu. Jadi perempuan itu ada di luar rumah, ada di dalam rumah, ada di dalam kamar. Menurut aku yang aku pahami itu di Al-Quran, bahwa yang pakai kerudung itu bagi yang udah menikah, itu adalah pembeda. Sementara yang belum menikah itu boleh.
tidak memakai kerudung gitu kan. Nah, aurat itu sebatas ini nih, kayak baju senam yang kelihatan, jadi cuman kelihatan ini sama dada sedikit lah. Ini ketutup, dan celana itu setengah paha. Sementara ketika memperlihatkan ke bawah sampai belahan itu hanya untuk suami atau calon suami atau hamba sahaya yang dia izinkan gitu. Diizinkan aja itu udah garis merah. Nah, kenapa aku berpikir seperti itu? Maksudnya menerjemahkan ayat di Al-Quran itu, di Quran surat An-Nur itu tentang aurat itu. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya lihat. Saya pernah bermimpi yang pada ujungnya saya ditarik ke kayak gua gitu kan, kayak gini tah. Jadi di ujung sana itu ruangan orang dengan tungku, panas gitu, membara. Terus ada meja-meja lagi makan, ininya setengah lah. Jadi ini bolong di ininya itu, piringnya itu otak gitu, dan itu penuh api. Di bawahnya dia pakai ini nih, dia pakai ini, kakinya direndam air panas gitu. Nah, terus bajunya laki-laki itu nggak pakai, ada yang nggak pakai baju, ada yang pakai baju tapi memang kutung gitu. Dan itu juga sama. Nah, ketika aku lihat ke bawah, kan ini kayak stalagmit gitu kan, stalagmit. Nah, di situ itu ada lava gitu. Jadi gelap banget. Nah, itu lava itu di dalamnya itu ada perempuan, yaitu pakai baju kayak baju senam gitu. Jadi cuman segini tah, segini. Terus ininya kelihatan ya segini. Terus ininya pakai setengah paha gitu. Jadi aku berpikir ya, bahkan ketika disiksa aja itu tidak boleh terlihat gitu. Maksudnya itu yang hanya yang boleh terlihat itu gitu maksudnya, secara umum gitu maksud aku. Cuman sebatas itu gitu. Sementara di luar itu, maksudnya ketika dada sampai belahan dada kelihatan itu dia harus izin. Dia harus istilahnya hanya untuk orang-orang tertentu, misalkan untuk kondisi tertentu, hamba sahaya, suami harusnya mah, suami, orang tua, anak, diizinkan itu juga kalau masuk kamar. Kalau suami kan udah izin, istilahnya udah kontrak payung, izin akad gitu kan, kalau udah diizinkan atau udah akad gitu kan. Nah, yang selain itu kan hamba sahaya itu izin. Nah, dan izin itu udah direng garis merah gitu menurut aku. Dan ketika aku membuka seperti itu karena aku pikir dia ini beneran gitu. Aku nyuruh dia tuh nonton film bokep aja, karena nonton film bokep kamu itu nggak, menurut aku ya, lebih sedikit resikonya gitu. Maksudnya malahan mah nggak, boleh-boleh aja kok orang-orang itu tuh ngejual, kita mah nggak nanggung dosa dia gitu. Kita ngedownload gitu, kita nggak meminta izin. Kalau kita berhubungan dengan perempuan nih, kita meminta izin, laki-laki meminta izin, dia itu harus ada maksud. Apa maksudnya? Karena ketika dia melihat keseluruhan itu udah masuknya perjanjian nikah. Jadi perjanjian nikah itu ketika seorang istri itu nggak boleh bahkan bersentuhan dengan syahwat ya, itu nggak boleh. Membuka baju itu harus ada izin dari orang tua, dan izinnya itu harus jelas, menikah gitu maksudnya. Nggak ada orang tua yang akan mengizinkan, bukan nggak ada ya, ada lah yang mengizinkan anaknya pelacur gitu. Tapi kan cuma dua, maksudnya dia zina, melacurkan diri, atau dia menikah gitu. Nah, karena dorongan dia ini kayak gini, aku aneh tuh, bukan aneh, memang ya di periode aku mencari tahu kenapa dia ini, kenapa gitu kan. Pernah aku sholat, ceritanya aku sholat pakai celana dalam tuh ceritanya.
celana dalam dibuka, kan ada panty liner, dia nelpon, bentar ya aku lagi sholat. Aku pas megang panty liner, celana dengan panty liner, aku pakai mukena. Kata aku teh nih, aku pikirnya aku bercanda gitu kan. Nah abis itu tuh dia tuh ngeberengut gitu, marah dia tuh. Sekalinya aku telepon tuh, dia telepon ya, dia itu lagi di mobil gitu, marah dia tuh, berengat-berengut. Terus dia bilang, dia gini, dia bawa kayak makanan gitu ya, permen, snack gitu kan, diginiin sama dia gitu tah, gini tah, gitu, kayak ngebuka, kalau kita ngebuka softtek, kita ngebuka panty liner sambil marah. Kata aku teh, aku salah apa ya? Ternyata aku dapat lagi bukan pemahaman ya, mungkin gitu kan, ketika waktu bulan puasa tuh ada katanya seorang suami itu, karena di bulan puasa itu tidak diperbolehkan siang itu tidak diperbolehkan menyentuh istri, si suaminya tuh mualaf, kalau nggak salahnya si istrinya itu ya Islam ya, jadi baru nikah gitu. Jadi dia itu sampai tidur di masjid, di utas itu, di thread tuh, dia sampai tidur di masjid karena kalau dia melihat istrinya, dia nggak tahan ingin ya itu ya, ingin ya itulah, hubungan badan, bukan mungkin gitu kan. Nah ada yang kata kita kan sebagai perempuan, ada ya seperti itu gitu, laki-laki, dan memang ada gitu. Jadi ketika ada yang bilang jangan menjadikan pembenaran apa yang diperlihatkan, jangan menjadikan melegalkan gitu. Aku nggak bilang itu pembenaran atau apa, karena aku juga nggak tahu. Maksudnya kita nggak pernah tahu tuh ya kondisi apa yang dia alami selama ini. Menurut aku dengan kekayaan dia tuh, dia bisa menahan diri, tidak dengan zina, maksudnya tidak dengan melakukan langsung itu adalah sesuatu yang padahal dia punya uang gitu, dia bisa ngebayar gitu. Seperti aku pernah bilang ke teman aku yang katanya kaum pelangi gitu kan, katanya dia suka sama perempuan di klub malam. Si perempuan itu saking susahnya dia itu menjual diri gitu kan, karena saking dia nggak punya laki-laki yang nikahin dia itu nggak tanggung jawab terhadap anaknya, jadi dia ngejual diri. Tapi dia itu hanya menjual diri katanya. Ketika dia udah menjual diri, udah melakukan yaitu udah menjual diri ya, dia tuh langsung pulang ke rumahnya gitu. Dia nggak pernah nongkrong, dia hanya pure mencari uang untuk menghidupi anaknya. Dia suka katanya, si teman aku gitu, dia suka sama perempuan itu. Kata aku ya, kenapa kamu nggak cobain kata aku teh gitu. Aku pengen dia sembuh gitu, maksud aku. Ketika dia masih ada hasrat dengan perempuan, berarti dia bisa gitu kan. Nah yang nggak punya hasrat aja, dia itu harus istilahnya ada yang salah nggak sama aku gitu. Mungkin dia itu seperti itu gitu, dia berusaha dengan perempuan itu. Pokoknya mah aku ini ingin sembuh gitu dengan kondisi, apalagi dia tahu pada akhirnya gitu kondisi dia dengan pengobatan, dia hormon tidak stabil. Terus ketika dia ngerasa aku suka sama perempuan itu, dia kejar. Tapi mungkin butuh waktu untuk berpikir, maksudnya dia hanya menimbulkan, bukan hanya ya, ketika dia syahwatnya muncul, dia dengan itu aja dia bersyukur gitu, maksud aku. Tapi untuk menikah dia kayak gini, percikan syahwat itu mungkin dia masih, apakah ini cinta, apakah ini, aku nggak tahu ya maksudnya. Tapi yang aku tangkap di dia itu nggak peduli dengan perempuan itu, istilahnya perempuan itu dari sisi, istilahnya kalau dari sisi wajah mungkin menurut dia gitu kan, dia punya uang, dia bisa gitu dengan operasi gitu kan, wajah bisa diperbaiki, bukan diperbaiki ya, maksudnya bisa dirawat, bisa
bisa di-upgrade gitu misalkan gitu. Aku nggak bilang dengan operasi seperti apa, tapi kan dengan perawatan aja akan beda gitu. Kayak gini, kayak alis aku aja kayak gini, ketika alis aku dikit misalkan tapi pakai pensil alis kan langsung berubah gitu. Maksudnya dia bisa gitu dengan caranya mungkin gitu, atau menurut dia nggak terlalu masalah dengan wajah selama dia suka. Terus selama itu bisa istilahnya yaitu dengan kondisi dia gitu kan, dengan kondisi dia yang kadang marah gitu kan, tapi dia tahu pada akhirnya gitu bahwa tidak semua, aku juga marah gitu kan, malahan mah lebih sebetulnya gitu kan, maksudnya saling, oh dia tahu ini tuh aku nggak suka gitu, tapi dia mencoba merubah gitu kan. Terus walaupun mungkin apa ya kadang dia juga kelepasan gitu, sama kayak aku gitu kan. Udah nggak, kalau kamu, maksudnya dari sisi aku nih kan, aku juga punya hati gitunya mikirnya. Di satu sisi aku kasihan gitu, tapi kan di sisi satu juga kayak gini, dia itu suka yang dangdan gitu. Ketika aku dangdan, dia malah sama yang lain. Terus habis itu ketika gini, ketika aku duduk, aku pakai lipstick gitu, terus dia bilang cina gitu. Abis itu dia marah-marah gitu kan. Abis itu nggak nelpon. Aku pikir ini lagi kumas. Jadi ujung-ujungnya gini, ujung akhirnya ya udah, kamu mau sama siapa aja Jung we, kata aku. Maksudnya aku nggak bisa ngebuka baju gitu kan. Udah we, kamu mah Jung we sama siapa aja gitu, terserah kamu mau sama siapa aja gitu, aku nggak mau tahu, pusing gitu. Padahal aku mau pengennya istilahnya kayak gini, kalau kamu tahu kondisi kamu kayak gitu, kenapa kamu nggak nikah gitu. Maksudnya dia bisa istilahnya, kalau dia merasa berobat gitu, dia merasa dia bisa gitu, apa nggak ada gitu yang dia cintai bener-bener gitu sampai dia, aku pengen atau kalaupun istilahnya syahwat dia udah muncul, kenapa enggak gitu, maksud aku gitu kan. Jadi aku mikirnya udah we, kalau kamu masih maksudnya ya udah we, kamu sama yang lain we gitu kan. Jadinya aku bete kan, jadinya dia nggak ada dia nelpon lagi kayak gini, oh Cina, aku nyuruh aku pakai kerudung. Oh iya, enggak, tadinya mah dia pengen aku buka, nanti dia kasih gitu kan, dia ngeliatin mobilnya gitu. Enggak, aku kecuali ketika dia marah-marah terus, oke, kata aku teh, ya itu ya aku buka kayak gitu. Sok atuh kamu kalau itu mah, sambil marah aku juga gitu kan. Akhirnya dia senyum. Lo tadi marah-marah senyum 2 kali ya. Habis itu aku mau, sekarang aku nggak mau, udah cukup, aku nggak bisa lebih. Nah ketika dia oh iya, jadi apa ya aku bilang, oh iya, dia kan datang lagi tuh sekarang. Tadinya aku nggak mau buka kamera lagi kan. Habis itu dia marah-marah, terus baik lagi. Ketika dulu tuh dia pernah nyuruh aku pakai kerudung, aku nggak minta, kata dia kerudung, katanya gitu. Oh sebelumnya itu dia marah-marah karena status yang aku makan di McD, dia nelpon, aku lagi di warung sama yang jenggotan gitu. Akhirnya dia marah-marah kayak gini, kamu katanya mau apa katanya sama yang jenggotan, katanya gitu. Dia memperlihatkan aku tuh kayak gini, maksudnya aku ngelakuin hubungan badan. Ini orang apa, kata aku teh, nongkrong di warung gitu kan. Kalaupun aku sama orang itu kan nggak mungkin ya aku sama dia gitu, maksud aku gitu. Terus dia minta di rumah itu, shoot rumah tuh, sambil marah-marah nge-shoot rumah tuh, dikeliling tuh, ngeluarin duit dia tuh, gepokan duitnya tuh, sambil marah dia tuh, kalau kamu kayak ini dilempar, kata. Ini orang kenapa, kata aku teh. Pernah juga dia itu kayak ada yang datang, oh iya, gara-gara tukang servis mesin cuci, marah dia tuh. Terus ada yang datang, ada suara yang laundry kan ceritanya, ada suara laki-laki gitu,
langsung dia nutup telepon gitu. Marah-marah habis itu nelpon. Terus pernah juga kayak gini, kan aku nggak sengaja kayak gini, ini kebuka, marah dia 1 hari nggak nelpon, pokoknya mah riet we. Nah akhirnya karena dia marah-marah, aku kan tersinggung ya kayak gitu, ngeluarin duit gede gitu, banyak gitu, nih gitu. Akhirnya tuh aku berhitung, nih ya kata aku teh, kalau mau berhitung aku nemenin kamu nelpon aja harus dihitung per menitnya, kata aku teh gitu. Itu belum aku buka ini ya. Terus segala rupa aku dihitung, aku nemenin kamu nelpon per menit aja aku harus dihitung, kata aku teh. Pokoknya segala rupa aku juga jadi marah gitu. Akhirnya dia baik tuh ceritanya. Akhirnya ketika dia mau ngasih aku hadiah asal aku pakai kerudung, katanya. Bener gitu. Akhirnya aku pakai kerudung kan ceritanya gitu kan, dia ngenalin ke temennya gitu kan. Ketika aku di rumah, boleh nggak buka aja, katanya gitu. Tapi masih dia buka dong gitu, nggak mau, kata aku gitu. Nah perihal dia kemarin juga dia ngirimin foto pernikahan, aku nggak taunya foto pernikahan sama tetangga ya. Aku nggak tahu dia mau nikah sama tetangga, karena dia memang selalu suka gini, pakai alis gitu, pakai lipstick gitu. Dulu kan aku pernah gitu kan, dangdan gitu untuk dia gitu, karena tahu dia suka gitu kan. Dia malah menghilang gitu kan. Aku pikir ngapain lagi sekarang aku dandan kalau ujung-ujungnya dia itu nyari orang lain gitu. Ya udah weh ke orang lain gitu kan, saking jengkel gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya, harusnya kalau ingin istrinya cantik, kasih